Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum babus salati. As-salawatul maktubatu khamsun. Wa taqdimu salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin minal kabair. Wa awwal waqti dhuhri idza zalat asy-syamsu wa akhiruhu idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu ghaira dhillil istiwa'. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس وآخره على المختار غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق المنتشر عرضا وأول وقت الصبح طلوع الفجر آخره طلوع الشمس. وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد ومن أخر الصلاة حتى وقع بعض خارج الوقت بغير عذر عصى. من لم يعرف وقتها وجب أن يجتهد في معرفة الدخول بدراسة أو حرفة فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاء على الفور. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini malam sudah ke-21 Sya'ban. Malam ke-22 sekarang. Hampir mendekati bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa dan ruhani kita dan batiniyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipesankan oleh guru kita untuk memperbanyak paling sedikit minimalnya 10.000 di bulan Sya'ban kita baca ya Gawi ya Qadir ya Mujib salli wa sallim ala fi kulli lahzatin wa nafas على عبدك ونبيك الطاهر الحبيب وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين وادفع البلاء وفرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Yang kita bisa amalin paling minim 10.000. Jadi setiap harinya kurang lebih 300 kita banyakin salawat yang mudah-mudahan dengan salawat kepada baginda Rasulullah bersih, suci batiniyah kita. Sehingga masuk bulan Ramadan sudah siap untuk menampung pemberian-pemberian besar yang Allah turunkan dari nafahat, dari ataya minah wal minah dari subhanahu wa ta'ala, dari Allah ke dalam batiniyah kita sebagaimana yang dituangkan kepada kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang hadir diharamkan dari pemberian-pemberian Allah, baik dari waktu-waktu yang lalu, atau waktu yang sekarang saat ini, dan waktu yang akan datang sampai kita panjang umur masuk ke bulan Ramadan, dan terus di bulan Ramadan setiap waktu dan saatnya, bahkan setiap nafas kita terus menerima anugerah-anugerah keluhuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, begitu juga para penonton streaming website Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemirsa daripada TV iNews yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semua yang hadir, bahkan semua yang mendengar dari acara kita pada malam hari ini dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan teruskan dengan pembacaan kitab-kitab, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang terbesar, rahmat yang terbesar, maghfirah yang terbesar, ridha Allah yang terbesar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pembahasan kitab fikih kita yang telah lalu, kita sudah selesaikan bab taharah.
Bab pembahasan tentang bersuci sudah tuntas kita bahas kemarin sampai pembahasan dari al-haidu wan nifas wal wiladah. Darah haid, darah nifas dan darah kelahiran. Dan kita masuk kepada inti daripada at-taharah. At-taharah la salata liman la taharata fihi. Tidak disahkan salat tanpa adanya bersuci. At-tahur syatrul iman. Kebersihan itu daripada sebagian iman. Dan pembahasan kita selanjutnya di dalam inti daripada taharah yaitu as-salah. Salat ini kita tahu diwajibkannya di waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu salat subuh walaupun tidak dikerjakan waktu subuhnya karena belum tahu kaifiatnya kata ulama. Tata caranya belum diajarkan. Di malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khilaf para ulama kita di dalam ketentuan waktunya. Tapi yang mu'tamad di malam 27 Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di Rabiul Awal, tapi yang mu'tamad ijma'nya para ulama adalah di bulan Rajab di tanggal 27 Rajab. Sedangkan tahunnya juga berbeda para ulama, ada yang mengatakan 11 tahun Hijriyah, ada yang mengatakan 13 bulan sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan akhir daripada tahun ke-10 dari masa di Makkah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dianalisa oleh Imam Asy-Syahid Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Buti. Beliau menganalisa dari seluruh kejadian-kejadian tersebut mendekati daripada kejadian penolakan daripada kota Taif, kemudian meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, kemudian diikuti dengan meninggalnya paman beliau Abu Talib, yaitu di akhir daripada tahun ke-10 daripada bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang utama kita ketahui bahwa salat itu diwajibkannya di malam Isra dan Mi'raj dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, amdaitu faridati wa khafaftu ala ibadi hunna khamsun wa ajruhunna khamsun. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah katakan amdaitu faridati, dan telah kutetapkan kewajibanku atas hamba-hambaku, wa khafaftu ala ibadi, dan kuringankan atas hamba-hambaku dari 50 salat sampai ke 50 kali dalam satu hari. Makanya dimintai keringanan sampai Nabi mengatakan istahaitu ila rabbi, aku malu kepada Tuhanku, sampai pada posisi 5 salawat. Nabi SAW merasa malu untuk minta keringanannya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan daripada ibadah badan tanpa kepala nggak mungkin hidup. Begitu juga ibadah tanpa salat nggak akan sempurna, nggak akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diperiksa dulu salatnya benar apa enggak. Kalau salatnya benar, semuanya akan mendapat nilai-nilai yang baik. Awwalu ma yus'alu al-'abdu fi qabrihi as-shalah, fa in saluhat saluha wasairu amalih, wa in fasadat fasada wasairu amalih. Yang ditanyakan di dalam kubur seorang hamba salatnya. Apabila baik, maka baik seluruh amal-amal yang lainnya. Apabila dia tidak baik, buruk hasilnya, maka buruklah amalan-amalan yang lainnya. Maka ini juga diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir wasiat yang keluar dari mulut beliau, as-salah, 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 as-salah. Salat kata Rasulullah sallallahu. Ini pesan dari keji dan mungkar dan perbuatan mungkar. Keluar dari salat mesti membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang membentengi dirinya dari kemaksiatan, perbuatan keji dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang ditanyakan, Allah katakan alladzina hum fi salatihim daimun,
Orang-orang yang di dalam solatnya dia selalu hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dari solat hadir terus. Di dalam solat dia hadir khusyuk dengan Allah, keluar dari solat pun khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang ditanyakan oleh beliau, apakah solat kita udah sampai situ belum? Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau 6 perkara sudah dilaksanakan oleh kita, maka sempurna khusyuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam salat kita istihdarul qalb, hadir hati kita, kemudian tadabburul makna, mengerti apa yang kita ucapkan di dalam perkataan dan perbuatan kita, kemudian ta'zim bil mahabbah, mengagungkan Allah dengan penuh kecintaan. Masuk salat enggak buru-buru, tapi masuk salat benar-benar rindu cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, memang enggak ada lagi yang selain Allah lebih besar dalam hati dan pikiran kita, karena kita sudah persiapkan untuk masuk dalam hadratullah. Yang dahulu orang nangis, ngejerit, bahkan ada yang pingsan dari mulai wudunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin dimulai dari wudu udah enggak kuat, pingsan dia. Ketika dibangunkan, ya imam, kenapa engkau wudu pingsan? Engkau enggak tahu kepada siapa aku akan menghadap. Kita rasakan penghormatan, pengagungan kita seperti itu keadaan kita, maka kita berusaha masuk ke dalam tahapan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Enggak bisa digodain oleh syaitan. Yang ketiga dan keempat adalah al-khauf, adanya rasa takut. Salat kita, salat yang terakhir, yang enggak bakal lagi ada salat setelahnya. Salat kita, salat yang masih kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, kalau salat kita salat yang dilemparin balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut yang besar dalam hati kita, dalam salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah enggak terima kita punya salat, karena kitanya meleng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Habib Abdullah Haddad dalam Suluk Adabul Murid mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima hambanya kalau sudah berada di posisi di menghadap kiblat untuk sholat masih selingukan, masih noleh-noleh, bahkan dengan matanya atau dengan kepalanya, apalagi dengan hatinya. Idza qama al-'abdu fi musallahu aqbalallahu alaihi biwajhihi. Apabila seorang sudah diri, seorang hamba menghadapkan dirinya untuk salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi, Allah menghadapkan wajahnya ke orang tersebut, mempersiapkan rahmatnya, mempersiapkan hidayahnya, mempersiapkan anugerah-anugerah keluhuran yang Allah akan berikan kepadanya. Fa idza iltafata, kalau hambanya noleh, katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbuhu ya 'abdi iltafatta ila man huwa khairum minni. Hambaku, engkau noleh kepada sesuatu yang lebih baik dari aku. Fa idza iltafata thaniyan 'abdi iltafatta ila man huwa khairum minni. Masih saja engkau menoleh kepada sesuatu yang lebih baik dari aku. Fa idza iltafata thalithan a'radallahu anhu. Kalau dia sudah 3 kali noleh-noleh masih celingak-celinguk aja, udah menghadap kiblat, apalagi udah qomat. Min gillatil adab, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, min gillatil adabil mu'min an yatakallam ba'dal iqamah. Dari kurang ajarnya seorang, dia masih berbicara ketika sudah qomat. Qomat udah persiapan masuk hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggapnya kurang ajar hamba yang masih berbicara sedangkan dia udah memposisikan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Fa idza iltafata thalithan a'radallahu anhu. Kalau masih celingak-celinguk aja 3 kalinya, a'radallahu anhu, Allah berpaling darinya. Wa qala li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, itwi salat abdi fulan ibni fulan farmiha ala wajhi. Lipat, gulung itu salatnya fulan, anaknya si fulan, lempar ke mukanya. La ilaha illallah. Penolakan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalatis salah dhayya'aka Allahu kama dhayya'tani. Salat akan menegur kita,
dan mengatakan dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku waktu salat. Mudah-mudahan kita enggak jadi orang-orang tersebut. Kita jaga salat kita, kita usahakan ada nilai khauf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai rasa takut ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dinamakan ar-raja. Ada harapan besar ketika kita masuk sholat kita, walaupun kita tahu diri kita banyak dosa, banyak kurang, banyak khilaf, banyak salah, tapi kita masuk lautannya Allah, samudranya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sudah nyatakan wa rahmati sabagat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku melebihi segala sesuatu, lebih luas dari segala sesuatu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan secerca harapan yang ada di dalam diri kita, Allah terima kita, Allah kabulkan kita. Dengan penuh semangat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan rahmat Allah dibanding kesalahan, dosa, khilaf, kekurangan yang kita lakukan. Tapi kita benar-benar penuh harapan dengan Allah setelah tadi kita tanam rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-haya. Ada rasa malu. Walaupun Allah terima kita, Allah lihat rasa takut dan harapan kita, masih kita ada rasa malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hambanya yang kotor, hambanya yang penuh dosa, hambanya yang penuh kesalahan, masuk ke hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana coba kita datang ke orang, kita penuh dengan kotoran di dalam badan kita. Orang ngelihatnya apa? Walaupun diterima, ya coba, tapi masih ada rasa nggak enak itu orang. Walaupun kita dikasih apa yang kita minta, tapi apa? Masih nggak nyaman, nggak seneng banget nerimanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak seperti hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ngampunin hambanya, terima hambanya, nggak dilirik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa malu itu ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, wa sawatah wa in a'fauta. Aduh malu ya Allah, walaupun engkau sudah maafkan aku. Beliau tuh yang sembahyangnya 1000 rakaat, beliau yang ibadahnya nggak kurang dari Allah Subhanahu wa taala, siang, pagi, sore, malam, ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya, akhlaknya, ilmunya lengkap dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa sawatah. Aduh malu ya Allah. Wa in afaut, walaupun kau sudah maafkan aku. Bagaimana kita? Ada nggak perasaan malu sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau nggak ada yang 6 ini dalam diri kita, usahakan. Udah berapa umur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Latihannya mestinya dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun tuh udah melatih itu. Latih 6 sifat yang Allah senengin ini untuk kesempurnaan salatnya kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya dia khusyuk sama Allah. Kalau dia khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala, itu dia melengkapi pemberian-pemberian Allah ke batiniahnya. Karena batiniah kita kan punya 4 komponen. Ada hati, ada ruh, ada sirrus sir. Dalam batin kita ini ada tempat-tempat yang mulia yang Allah jadikan. Hal yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, al-qalbu mawdi'ul ma'rifah, wal-ruhu mawdi'ul mahabbah, was-sir mawdi'ul musyahadah. Hati tempatnya ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah, sifatnya, kerjaannya, asma'nya, dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pelajarin, kita mengerti, kita tahu ilmunya.
Nah, itu bisa diterima dengan hati kita. Ditampung di dalam hati kita. Wal aqlu mawdi'ul ilm wal jasad mawdi'ul amal. Akal kita tempatnya ilmu yang kita terima. Jasadiah kita tempatnya untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Hati ini tempatnya pengenalan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Waruh mawdi'ul mahabbah. Ruhnya kita tempatnya cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasir mawdi'ul musyahadah. Sirnya kita, sanubari yang terdalam dalam diri kita ini adalah tempatnya kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan orang-orang ahlu ainil yaqin dan haqqil yaqin, yang mereka di dalam kekhusyuan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ahli khusyuk. Duduk dengan orang ahli khusyuk akan berkas kekhusyuan di dalam diri mereka, dalam diri kita. Kalau nggak pernah duduk dengan orang-orang khusyuk, gimana mau bekas? Gimana ada? Gimana bisa terbias, terpancar dalam diri kita? Anwarul khusyuk, kita nggak pernah duduk dengan orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah gampangin, mudahin diri kita duduk dengan bersama orang-orang yang ahli khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Babus salati, bab tentang as-salah. As-salah lughatan di dalam pembahasan terjemahannya, bahasanya as-salah ad-du'a, doa. Ini sering kita udah terjemahin. As-salah di dalam bahasanya ad-du'a. Imam Nawawi mengatakan ad-du'a bil khair. Doa dengan yang baik-baik, itu kata salat. Makna dari kata salat, doa yang baik. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi di dalam penggunaan bahasanya, bahasa Arabnya. Tapi yang sebagian banyak mengatakan as-salat ad-du'a mutlagan. Salat itu doa secara mutlak maknanya. Kemudian di dalam fikihnya, syariatnya, definisinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslimi ghaliban. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kebanyakannya, rata-ratanya. Berarti ada yang tanpa gerakan. Siapa? Orang yang diikat. Sembayangnya nggak ada gerakan. Orang diikat badan. Ada juga tanpa perkataan. Orang apa? Orang bisu. Nggak ada bisa ngomong dia. Nggak ada suaranya. Itu tanpa perkataan. Dua-duanya ya orang bisu yang diikat. Nggak ada gerakan, nggak ada kata-kata. Sholatnya sah dengan isyaratnya dia. Yang difahami sah, dia punya sholatnya tanpa gerakan, tanpa perkataan. Itu yang dikatakan secara definisi fikihnya. Kemudian Al-Imam di sini membahas tentang waktu-waktunya sholat. As-salawatu maktubatun khamsun. As-salawatul maktubat khamsun. Salat-salat yang diwajibkan ada 5. Wa taqdimus salati ala waqtiha, dan mendahulukan salat atas waktunya, wa ta'khiruha an waqtiha, atau mengakhirkan dari waktunya, lambatin dari waktunya, bi ghairi udhrin, tanpa ada udur, minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Itu yang diterjemahkan oleh Imam Malik, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maknanya sahun katanya alladzina yuakhiruna as-salah an waqtiha, yukhrijuna an awqatiha, yang mentakhirkan waktu sholatnya sampai keluar batasnya. Waktu zuhur disembahyang di waktu asar tanpa ada udur. Udur yang dibenarkan adalah pergian, udur yang dibenarkan sakit. Ada 27 udur yang nanti insyaallah dibahas di dalam kitab yang lain. Yang dibolehkan di dalam mentakhir. Dan awal waktu zuhur idza zalatis syamsu, apabila sudah tergelincir matahari,
An dhillil istiwa, dari tengah-tengah ubun-ubun kita, namanya istiwa. Dhillul istiwa, dari posisi matahari di atas ubun-ubun, di wasatis sama, fi kabidis sama, katanya. Di tengah-tengah pokoknya. Kalau udah tergelincir ke arah barat sedikit aja, udah masuk waktu zuhur. Ada namanya dhillul istiwa, nanti dia akan bahas. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Apabila bayangan setiap sesuatu sepertinya. Jadi kalau kita tancepin barang di tengah terik matahari, angkat aja, dia makin berkurang masih zawal tuh. Tapi kalau udah sempurna, nah itu istiwa sudah. Bayangan sama bendanya sama. Nah, itu udah istiwa itu. Udah matahari posisinya di tengah-tengah. Kalau dia gelincir ke arah barat sedikit, udah masuk waktu zuhur. Tapi ada tempat-tempat seperti Mekah, seperti Najd, seperti Yaman, ada Son'a, bukan Yaman keseluruhan, Son'a. Ada juga mungkin yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ketika dia matahari di tengah-tengah masih ada bayangan sedikit. Itu namanya bayangan istiwa, nggak dapat hitungan. Musik lebih daripada bayangan di waktu matahari itu di posisi tengah-tengah yang masih ada bayangannya. Bayangan istiwanya nggak dihitung. Itu kalau kita mungkin di Pontianak kali ya. Pontianak yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ketika di tengah-tengah matahari, tetap dia posisinya masih ada bayangan sedikit. Masih ada bayangan sedikit kalau ditancepin, kalau kita berdiri atau kita tancepin barang sesuatu, kalau masih berkurang, masih kadarnya kurang, itu masih zawal. Tapi kalau sudah pas bayangan dengan bendanya, itu istiwa. Kalau lebih sedikit ke arah barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi sebagian tempat di waktu tengah-tengahnya, di istiwanya, di tengah-tengahnya masih ada bayangan. Seperti tadi Mekah, Son'a, kalau kita mungkin di daerah yang terlewati oleh garis khatulistiwa. Ketika di tengah-tengah masih ada bayangan itu nggak dihitung. Ghaira dhillil istiwa, selain bayangan di waktu istiwa. Apa istiwa? Matahari ada di atas ubun-ubun kita. Matahari itu pas di kepala kita. Wa awwal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithla wa zada adna ziyadah. Dan apabila bayangan segala sesuatu sama sepertinya kembali. Nah, dia nanti ke barat sampai dari sedikit sampai sama lagi bayangannya. Itu sudah masuk lebih sedikit dari bayangannya. Yang tadi kan dari apa namanya, tengah-tengah bayangannya udah nyatu dengan bendanya. Terus beda sedikit masuk waktu zuhur. Terus bertambah ke arah barat sampai sama dengan bendanya lagi ke arah barat, itu sudah mau masuk waktu asar. Apabila lebih sedikit bayangannya dari bendanya, udah masuk waktu asar. Lebih bayangannya dengan kadar bayangan dengan benda aslinya sedikit aja, udah masuk waktu asar. Ini sebenarnya bagi orang-orang dulu yang membayangnya nggak ketahuan mungkin dia perjalanan. Kalau kita sekarang udah adzan aja, nungguin adzan udah. Walaupun bukan adzan, itu bukan waktu ya. Adzan itu adalah i'lam, tanda aja supaya orang tahu udah masuk waktu. Tapi bukan waktunya. Waktunya adalah yang disebutkan di sini. Apabila segala sesuatu bayangannya sudah sama lagi ke arah barat dan lebih sedikit, itu sudah masuk waktu asar, walaupun sedikit sekali nggak apa-apa. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Wa awwal waqtil maghribi, tenggelam matahari seutuhnya. Taunya dari mana? Dari orang yang di atas gunung atau di syati'il bahar, atau di tengah pantai, di pinggir pantai, dia ngelihat tuh sunset, tenggelamnya matahari. Kalau udah sempurna tenggelamnya berarti sudah masuk waktu maghrib. Wa awwal waqtil maghrib gurubus syamsi, dan awal waktu maghrib tenggelamnya bola mataharinya seluruhnya.
Wa akhiruhu alal mukhtar, dan akhirnya atas pendapat yang dipilih ghurubus syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Kalau udah nggak ada mega merah lagi, hilang di atas semuanya, timbul mega putih, itu waktu isya masuk. Udah nggak ada merahnya lagi. Kalau kita sunset kan merah sampai habis merahnya. Habis merahnya itu masuk waktu isya. Dulu Imam Syafi'i ketika di Mesir mengambil pendapatnya waktu maghrib itu hanya cukup untuk wudu, menutup aurat, menjawab azan dan qomat, kemudian sholat 5 rakaat, sunat maghrib 3 rakaat dan 2 rakaat sholat sunnah. Habis waktunya kata Imam Syafi'i. Dulu pendapat beliau. Kemudian dirubah ketika dia di Irak lagi, ada pendapat yang baru yang lebih diteliti lagi, lebih dianalisa lagi oleh beliau sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu dengan tenggelamnya mega merah. Kalau mega merah timbul mega putih, udah awan udah nggak ada merah-merahnya lagi, berarti sudah masuk waktu isya. Wa awal waktu isya ghurubus syafaqil ahmar. Awal waktu isya dengan tenggelamnya mega merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq, dan akhirnya dengan terbitnya fajar yang shadiq. Fajar yang shadiq yang dia melebar di atas langit kemudian memancar ke bumi, bukan yang dari terang dari bawah kemudian hilang. Dia enggak, dia kelihatan terang dari bawah terus menyebar sampai timbulnya matahari. Itu bagi orang yang begadang tahu. Orang yang begadang tahu, dia lihat, terang banget, atau gelap lagi. Nah, itu fajar kadzib. Kalau fajar yang shadiq, dia kelihatan terang terus sampai matahari terbit. Nah, sampai matahari terbit itu dinamakan fajar yang shadiq. Fajar yang kelihatan terang dari bawah kemudian menyebar sampai timbulnya matahari. Itu awal akhir daripada waktu isya. Wa awal waktu subuh tulu'ul fajri wa akhiru tulu'us syamsi. Dan awal waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq dan akhirnya dengan terbitnya matahari.